Halo, assalamualaikum. Hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gadodak Channel. Kali ini kita akan melanjutkan ujian pengadaan barang dan jasa kelas online MS Training and Consulting ke-16. Sebelumnya, Udo ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat semua yang telah mendukung dan mensubscribe Gadodak Channel. Dan untuk sobat-sobat yang belum sempat mengklik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Oke, cekidot. Perhitungan akhir untuk SKN pengadaan pekerjaan konstruksi usaha kecil adalah 0. A. Gugur. B. Lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak dihitung. Jawabannya adalah D. Tidak dihitung. Perhitungan akhir untuk SKN pengadaan pekerjaan konstruksi usaha menengah adalah 0. A. Gugur. B. Lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak dihitung. Jawabannya adalah A. Gugur. Penyedia usaha kecil konstruksi mengikuti paket pengadaan usaha menengah konstruksi. A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Tidak boleh. Perhitungan akhir untuk SKN pengadaan pekerjaan konstruksi usaha menengah adalah Rp12. A. Gugur. B. Lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak dihitung. Jawabannya adalah A. Gugur. Perhitungan akhir untuk SKN pengadaan pekerjaan konstruksi usaha menengah adalah -Rp1.000. A. Gugur. B. Lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Gugur. Penyedia usaha kecil sebagai penawar termurah untuk barang mengikuti paket pengadaan barang di atas 2,5 miliar. A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Boleh. Di suatu Pemda pada saat 31 Desember tahun anggaran telah berakhir, prestasi kontrak secara nyata sebesar 94%. Sesuai rencana seharusnya 100%. Apakah dibayar 100%? A. Dibayar 100%. B. Dibayar 100% dengan jaminan bank. C. Dibayar 100% dengan jaminan bank dan rekomendasi APIP atau APH. D. Dibayar 94% dan diusulkan anggaran di tahun berikutnya. Jawabannya adalah D. Dibayar 94% dan diusulkan anggaran di tahun berikutnya. Batas pembayaran APBN 17 Desember. Di Satuan Kerja Kemenhub pada tanggal 16 Desember, prestasi sebesar 94%. Dibayar 100%? A. Dibayar 100% dengan jaminan bank 6% sampai dengan prestasi kontrak 100%. B. Dibayar 100% dengan jaminan bank 6% untuk sampai dengan 31 Desember.
C. Dibayar 100% dengan jaminan bank 6% dan rekomendasi APIP atau APH untuk sampai dengan 31 Desember. D. Dibayar 94% dan diusulkan anggaran di tahun berikutnya. Jawabannya adalah B. Dibayar 100% dengan jaminan bank 6% untuk sampai dengan 31 Desember. HPS 3 miliar, perhitungan akhir untuk SKN, pengadaan pekerjaan konstruksi usaha menengah adalah 300 juta rupiah. A. Gugur. B. Lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Lulus. Penyedia usaha kecil konstruksi PT ABD mengikuti paket pengadaan pembangunan gedung 3 miliar. Kontrak tahun 2018 yang dimiliki PT ABD 1,2 miliar. A. Lulus. B. Tidak lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Tidak lulus. Penyedia usaha kecil kompetensi barang CPTGB mengikuti paket pengadaan mebeler Poltek Sulsel 3,6 miliar. Kontrak tahun 2018 yang dimiliki PT TGB 1,2 miliar. A. Lulus. B. Tidak lulus. C. Klarifikasi. D. Usaha kecil akan digugurkan ikut paket non kecil. Jawabannya adalah A. Lulus. Pembayaran kontrak dilakukan berdasar A. Prestasi. B. Jaminan bank atau asuransi. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. Kontrak dengan PT ABC di Bank BRA diubah perubahan kontrak ke Bank BRA PT XYZ. A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Tidak boleh. HPS 3 miliar, perhitungan akhir untuk SKN, pengadaan pekerjaan konstruksi usaha menengah adalah 295 juta rupiah. A. Gugur. B. Lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Gugur. HPS 3 miliar, perhitungan akhir untuk SKN pengadaan pekerjaan konstruksi usaha menengah adalah 305 juta rupiah. A. Gugur. B. Lulus. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Lulus. Untuk pengadaan darurat COVID-19, kemarin kami memakai surat pesanan untuk pengadaan barang. Tapi dari auditor mengatakan nilai di atas 50 juta wajib dibuat SPK. Kira-kira bagaimana ya tindak lanjut yang kami lakukan? A. Harus SPK. B. Harus surat pesanan. C. Bisa kontrak sederhana seperti surat pesanan atau SPK. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Bisa kontrak sederhana seperti surat pesanan atau SPK.
Kontrak akan berakhir 30 September 2020. Prestasi akan 96%. Akan dilakukan pemberian kesempatan selama 11 hari. Jaminan pelaksanaan: A. Tidak diperpanjang waktunya. B. Diperpanjang waktunya. C. Diberikan jaminan pembayaran. D. Diberikan jaminan pemeliharaan. Jawabannya adalah B. Diperpanjang waktunya. Prinsip anggaran tahun tunggal berakhir pada 31 Desember. Ketika kontrak tahun tunggal tidak selesai, anggaran dari kontrak yang tidak selesai di tanggal 31 Desember A. Menjadi silpa tahun anggaran berikutnya. B. Dapat dibayarkan dengan jaminan bank. C. Dana anggaran hanya bisa digunakan sampai dengan 31 Desember. D. Disimpan di rekening bank untuk membayar prestasi yang belum terbayar. Jawabannya adalah C. Dana anggaran hanya bisa digunakan sampai dengan 31 Desember. Ada kontrak konstruksi menara suar dan pendukungnya nilai awal 6 miliar. Namun karena ada pemotongan anggaran sebesar 2 miliar, maka dilakukan adendum pengurangan nilai menjadi 4 miliar. Namun di bulan 9 mendapatkan dana alokasi sebesar 2,5 miliar untuk pekerjaan konstruksi mensu tersebut. Nah, untuk penambahan anggaran tersebut, apakah bisa secara CCO atau harus lelang? A. Tender. B. Penunjukan langsung. C. Perubahan kontrak. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Perubahan kontrak. Pembayaran uang muka kontrak pekerjaan konstruksi kepada penyedia PKP, pengusaha kena pajak. A. Tidak dikenakan pajak. B. Dipotong PPN. C. Dipotong PPN dan PPh. D. Hanya dikenakan PPh. Jawabannya adalah C. Dipotong PPN dan PPh. Tentang persyaratan tenaga teknis yang diminta: 1. Pelaksana bangunan gedung, pengalaman 3 tahun. 2. Petugas K3, pengalaman 1 tahun di SPSE. Peserta lelang mengupload SKT dan sertifikat K3 dan daftar riwayat hidup. Namun saat pembuktian dan klarifikasi teknis, peserta tak mampu memperlihatkan referensi asli dari pengguna jasa atas tenaga teknis tersebut. Pengalaman tenaga teknis hanya dibuat dalam daftar riwayat hidup tersebut. A. Memenuhi syarat. B. Tidak memenuhi syarat. C. Diklarifikasi dulu. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Memenuhi syarat. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak dan pekerjaan lebih efektif untuk diselesaikan: A. Tender kembali. B. Penunjukan langsung kepada penyedia kompeten. C. Perubahan kontrak. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Penunjukan langsung kepada penyedia kompeten. Apakah boleh seorang PJ PHP dirangkap sama pengurus barang atau bendahara barang? A. Tidak boleh karena COI, Conflict of Interest. B. Boleh, makin bagus karena tidak COI. C. Audit dulu. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Boleh, makin bagus karena tidak ada COI. Kami berkontrak dengan pagu 9,7 M, tetapi karena ada rasionalisasi anggaran menjadi 7,7 M, sehingga kami lakukan adendum kontrak. Sekarang ada pagu anggaran tambahan 1,5 M. Apakah bisa dilakukan adendum 2 untuk penambahan 1,5 M atau dilakukan lelang baru?
A. Tender baru. B. Penunjukan baru. C. Perubahan kontrak. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Perubahan kontrak. Untuk membuat HPS untuk ahli K3 di pekerjaan konsultan merujuk ke A. Inkindo, B. Kepmen PUPR 897/2017, C. Harga pasar atau kontrak sejenis, D. Termasuk dalam overhead. Jawabannya adalah B. Kepmen PUPR 897/2017. Untuk membuat HPS untuk ahli K3 di penyedia pekerjaan pelaksana konstruksi merujuk ke A. Inkindo, B. Kepmen PUPR 897/2017, C. Harga pasar atau kontrak sejenis, D. Termasuk dalam overhead. Jawabannya adalah B. Kepmen PUPR 897/2017. Apakah bisa kita membeli barang lewat e-katalog? Barang tersebut beda merek dengan data dukung pada saat menyusun anggaran, tetapi jenis dan fungsi barang sama, bahkan lebih dengan harga yang sama. Jawabannya A. Harus mengubah DPA atau DIPA. B. Bisa karena DPA atau DIPA tidak menyebut merek. C. Audit. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Bisa karena DPA atau DIPA tidak menyebut merek. Ketika pelaksanaan kontrak, pekerjaan konstruksi terlambat sesuai jadwal karena kesalahan penyedia. A. Akan diperpanjang waktu kontrak. B. Diperlukan rapat pembuktian dan bisa berlanjut dengan surat peringatan. C. Diperlukan perubahan kontrak. D. Akan diberi pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak dan dapat melewati tahun anggaran. Jawabannya adalah B. Diperlukan rapat pembuktian dan bisa berlanjut dengan surat peringatan. Izin bertanya, kami seleksi konsultasi konstruksi prakualifikasi. Saat ini evaluasi kualifikasi terdapat 12 penyedia yang lulus dari nilai ambang batas kualifikasi A 82,5, B 77, C 77, H 77, I 77, J 77, K 77, L 71. Akan tetapi ada penyedia 10 nilai kualifikasi teknisnya sama, sedangkan untuk masuk daftar panjang hanya 7. Apakah semua nilai yang sama diundang pembuktian sehingga melebihi daftar panjang yang ditentukan, atau bagaimana cara mensortir hanya 7 berdasarkan apa? A. Seleksi ulang. B. Evaluasi ulang. C. Sortir berdasar pengalaman kontrak. D. Sortir berdasar harga penawaran. Jawabannya adalah C. Sortir berdasar pengalaman kontrak. Ketika pelaksanaan kontrak, pekerjaan konstruksi terlambat sesuai jadwal karena keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. A. Akan diperpanjang waktu kontrak. B. Diperlukan rapat penjelasan dan bisa berlanjut dengan surat peringatan. C. Penghentian kontrak. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Akan diperpanjang waktu kontrak. Ada paket tender konstruksi gagal 1 kali, sementara tidak ada waktu untuk tender ulang. Sementara pekerjaan tersebut sangat diperlukan karena menyangkut prasarana umum dan membahayakan kalau dibiarkan. Apakah bisa melalui mekanisme perlem LKPP 13/2018 PBJ dalam keadaan darurat? Anggaran bukan untuk penanganan darurat. A. Proses kepenunjukan langsung. B. Diperlukan adanya analisa kebutuhan dan perlu ada surat rekomendasi LKPP. C. Keputusan PA atau KPA. D. Tetap diproses tender. Jawabannya adalah
C. Keputusan PA atau KPA. Syarat penunjukan langsung adalah penyedia pemilik usaha hanya ada satu. Pertanyaannya, penyedia hanya ada satu ini berlaku nasional atau dalam satu regional atau bisa dalam satu provinsi. A. Dalam satu provinsi. B. Nasional. C. Disikat. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Nasional. Kalau penyedia yang memasukkan penawaran satu saja melalui SPSE, apakah proses pengadaan itu harus diulang? A. Tender gagal. B. Ditetapkan sebagai pemenang. C. Diproses memenuhi atau tidak, klarifikasi, negosiasi. D. Diaudit. Jawabannya adalah C. Diproses memenuhi atau tidak, klarifikasi, negosiasi. Apakah pengalaman tahun pertama pada kontrak multi-use dapat dijadikan pengalaman pekerjaan 1 tahun terakhir? A. Prestasi yang pernah dilakukan berapapun prestasinya. B. Yang dihitung dari serah terima 100%. C. BAST FHO. D. BAST pertahapan. Jawabannya adalah B. Yang dihitung dari serah terima 100%. Dalam kontrak penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan pengawasan teknis, kontrak penugasan di mana penyedia jasa wajib menyusun invoice sebagai salah satu persyaratan pencairan. Pertanyaan kami adalah, apakah penyedia jasa menghabiskan seluruh nilai kontrak di penyusunan invoice? A. Perusahaan perlu beramal. B. Dibuat item profit tersendiri. C. Di overhead. D. Dalam remunerasi tenaga ahli ada profit untuk perusahaan. Jawabannya adalah D. Dalam remunerasi tenaga ahli ada profit untuk perusahaan. Dalam masa kontrak, penyedia yang bertanda tangan kontrak mati atau meninggal. Bagaimana tindak lanjut PPK? A. Ada pimpinan pengganti dan sanggup menyelesaikan kontrak. B. Kontrak diputus saja. C. Diberi sanksi. D. Didenda. Jawabannya adalah A. Ada pimpinan pengganti dan sanggup menyelesaikan kontrak. Misalnya contoh kasus, pada pengadaan jasa konsultasi kualifikasi besar dengan persyaratan satu subkualifikasi, yaitu RE201, KSO 3 perusahaan, di mana perusahaan A dan B punya RE201 dan perusahaan C tidak punya RE201, hanya SBU pengawasan yang isinya RE202 dan RE203. Lead perusahaan A. Kemudian hasil evaluasi kualifikasi pada pengadaan itu, Pokja menggugurkan KSO tersebut dengan alasan perusahaan C tidak punya RE201. Apakah keputusan Pokja tersebut sudah benar menurut regulasi? A. Semua harus punya RE201. B. Dua penyedia harus punya RE201. C. Cukup satu yang punya RE201. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Cukup satu yang punya RE201. Aplikasi monitoring evaluasi lokal dikenal sebagai A. Silsa. B. SPSE. C. Amel. D. Joom. Jawabannya adalah C. Amel. Dalam era internet, untuk tertib administrasi diselesaikan dengan A. Peraturan. B. Aplikasi. C. SOP. D. Perberat sanksi. Jawabannya adalah
B. Aplikasi. Ada paket tender konstruksi gagal 1 kali, sementara tidak ada waktu untuk tender ulang. Sementara pekerjaan tersebut sangat diperlukan karena menyangkut prasarana umum dan membahayakan kalau dibiarkan. Apakah bisa melalui mekanisme perlem LKPP 13/2018, PPJ dalam keadaan darurat? Anggaran bukan untuk penanganan darurat. Pekerjaan sekarang sudah selesai, PPK masih ragu proses pengadaannya. A. Dibayar sesuai prestasi. B. Minta rekomendasi LKPP dan audit. C. Minta penyedia menggugat ke pengadilan. D. Diproses sebagai tipikor. Jawabannya adalah B. Minta rekomendasi LKPP dan audit. Dalam tender dipersyaratkan peralatan utama genset 250 kPa. Daftar peralatan utama yang ditawarkan peserta menyebutkan genset 250 kPa. Dalam invoice, bukti kepemilikan menyebut merek NES 210 tanpa menyebutkan kapasitasnya. Setelah Pokja browsing, ternyata kapasitasnya 210 kPa. Sikap Pokja bagaimana? 1. Menggugurkan. 2. Klarifikasi karena ada perbedaan dalam daftar peralatan dan bukti pemilikan. 3. Meluluskan karena dalam daftar peralatan utama menyebutkan kapasitas 250 kPa. A. Diluluskan. B. Digugurkan. C. Karena Pokja mungkin tidak paham, kalau dia masuk 3 besar diklarifikasi saja. D. Dikonsultasikan ke Kemen PUPR. Jawabannya adalah C. Karena Pokja mungkin tidak paham, kalau dia masuk 3 besar diklarifikasi saja. Ada paket tender konstruksi gagal 1 kali, sementara tidak ada waktu untuk tender ulang. Sementara pekerjaan tersebut sangat diperlukan karena menyangkut prasarana umum dan membahayakan kalau dibiarkan. Apakah bisa melalui mekanisme perlem LKPP 13/2018 PPJ dalam keadaan darurat? Anggaran bukan untuk penanganan darurat. A. Diperlukan analisa mendesak bahayanya untuk proses penunjukan langsung. B. Diperlukan adanya analisa kebutuhan dan perlu ada surat rekomendasi LKPP. C. Diperlukan pernyataan kondisi darurat dari kepala daerah. D. Tetap diproses tender. Jawabannya adalah A. Diperlukan analisa mendesak berbahayanya untuk proses penunjukan langsung. Oke, sekian dulu sobat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.